Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Nah, pastinya sudah makan ya, sudah sarapan semua, sudah mandi, dan sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, nah hari ini kita akan belajar matematika. Siapkan ya buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1, yaitu bilangan. Oke, kita masuk ke subbab 1, yaitu bilangan bulat dan lambangnya ya anak-anak. Oke anak-anak, pastinya dulu kalian sudah pernah belajar tentang macam-macam bilangan kan ya. Masih ingat kan ya? Ayo kita flashback dulu pelajaran yang dulu ya, di kalian saat SDMI dulu ya. Betul, sudah ingat ya. Yang pertama contohnya ada bilangan asli, yaitu dimulai dari bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu ada juga lagi bilangan cacah yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, lanjut lagi ada juga yang namanya bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Lalu juga ada yang namanya bilangan genap. Ya, ingat ya, bilangan genap itu apa? Yaitu bilangan yang bisa dibagi dua. Yaitu apa saja? Ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lanjut lagi ada juga yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, ternyata dari sekian banyak macam bilangan tersebut, anak-anak belum mampu untuk mencatat semua kejadian yang ada. Misalnya, untuk menuliskan suhu-suhu pada cuaca yang sangat dingin, seperti di Jepang, di puncak pegunungan Himalaya, di daerah kutub, dan lain sebagainya, yang suhunya sering atau bahkan selalu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, untuk keperluan itu tadi muncullah yang namanya bilangan bulat. Nah, anak, bilangan bulat itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Oke, sekarang kita fokus bahas materi bilangan bulat negatif. Oke ya. Oke, masih ingat kan ya dengan skala termometer Celcius? Kalau dulu kita belajar kalau air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Untuk suhu di bawah 0 derajat Celcius, skala termometer itu perlu diperpanjang ke bawah. Suhu 5 derajat di bawah 0 ditulis min 5 derajat Celcius. Dibaca 5 derajat Celcius di bawah 0. Contohnya lagi, suhu 10 derajat di bawah 0 ditulis min 10 derajat Celcius. Begitu juga seterusnya. Untuk suhu di atas 0 derajat ditulis seperti biasa ya, tanpa tanda plus. Misalnya suhu 5 derajat di atas 0, cukup ditulis 5 derajat Celcius, seperti itu saja. Oke, paham ya? Oke, contoh lagi yaitu tinggi suatu daratan tuan anak dihitung dari permukaan air laut waktu pasang, jadi saat naik ya. Untuk suatu tempat yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut waktu pasang dinyatakan dengan tanda negatif. Nah, contohnya seperti ini. Kedalaman cekungan laut pada gambar ini ya adalah 80 meter di bawah permukaan laut. Maka ditulis min 80 meter. Nah,
Untuk daratan yang umumnya terletak di atas permukaan laut, ditulis tanpa tanda plus. Misalnya, kota A terletak 40 meter di atas permukaan laut. Maka ketinggian kota A kita tulis 40 meter ya. Nggak mungkin kan kalau kota itu di bawah permukaan laut, pastinya kan di atas. Oke, kita lihat garis bilangan pada gambar di samping ya anak-anak. Garis tersebut menunjukkan tempat-tempat bilangan cacah. Bilangan-bilangan manakah yang berpasangan dengan titik-titik di bawah 0? Nah, kita lihat sekarang gambar 2. Gambar tersebut menunjukkan beberapa bilangan di sebelah bawah 0 yang berpasangan dengan titik-titik tadi. Titik yang terletak satu satuan di atas titik 0 berpasangan dengan bilangan -1, dibaca -1, -1 atau -1. Titik yang terletak dua satuan di atas titik 0 berpasangan dengan bilangan -2. Jadi -1 berpasangan dengan 1, -2 berpasangan dengan 2, begitu juga seterusnya ya. Nah anak-anak, bilangan -1, -2, -3, -4, -5 kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Bilangan di atas 0 yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kita sebut dengan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif 0 dan himpunan bilangan bulat negatif membentuk himpunan bilangan bulat. Dan 0 di sini adalah bilangan yang tidak positif dan juga tidak negatif. Dalam garis bilangan dengan arah mendatar, bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut ya. Nah, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0 dan bilangan bulat positif di sebelah kanan 0. Jadi nilainya makin ke kanan itu nilainya makin besar, makin ke kiri nilainya makin kecil, seperti itu ya. Makin ke atas nilainya makin besar, makin ke bawah makin kecil. Oke, sekarang kita akan belajar untuk menyatakan hubungan antara dua bilangan bulat ya. Yuk kita lihat garis bilangan di samping. Nah, pada garis bilangan mendatar, jika suatu bilangan lebih dari bilangan yang lain, maka bilangan itu terletak di sebelah kanan. Nah, hal itu menunjukkan bilangan 5 terletak di sebelah kanan 3, maka 5 lebih besar dari 3. Oke, lanjut ya. Kita lihat garis bilangan selanjutnya. Nah, jika suatu bilangan kurang dari bilangan yang lain, maka pada garis bilangan itu terletak di sebelah kiri. Hal itu menunjukkan bahwa bilangan -4 terletak di sebelah kiri -1, maka -4 lebih kecil dari -1, seperti itu ya. Lanjut kita lihat garis bilangan dengan arah vertikal anak-anak. Nah, di situ kita lihat jika suatu bilangan lebih dari bilangan yang lain, maka bilangan itu terletak di sebelah atas. Bilangan -1 kita lihat terletak di atas -3 kan ya, maka -1 lebih dari -3 atau -1 lebih besar dari -3 di situ ya. Nah,
Jika suatu bilangan kurang dari bilangan yang lain, maka bilangan itu terletak di sebelah bawah. Pada gambar dilihat, bilangan min 2 terletak di bawah 1, maka min 2 kurang dari 1. Oke, sudah paham ya? Nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Baik, sekarang kita masuk ke latihan soal ya anak-anak. Oke, nomor 1, suhu manakah yang lebih tinggi? Min 8 derajat atau min 5 derajat? Ayo yang mana ayo? Diingat ya, suhu yang lebih tinggi itu artinya suhu yang paling panas. Jadi yang paling mudah caranya yaitu kita harus membuat dulu garis bilangannya. Nah, kira-kira seperti ini ya garis bilangannya ya. Diingat, makin ke atas nilainya makin besar, makin ke bawah nilainya makin kecil. Karena kita lihat ya, min 5 ini ada di atasnya min 8, maka otomatis suhu yang lebih tinggi itu adalah min 5. Ya, mudah ya. Lanjut ke nomor 2. Sisipkan lambang lebih besar atau lebih kecil di antara pasangan-pasangan bilangan berikut ini agar menjadi kalimat benar. Yang A 3 dan min 2, yang B min 11 dan 7. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang A dulu ini. Untuk mempermudah mengerjakan soal ini anak-anak, kalian terlebih dahulu harus membuat garis bilangan ya. Nanti kalau sudah bisa tanpa garis bilangan pun kalian pasti sudah bisa. Nah, seperti ini kira-kira garis bilangannya. Kita lihat di situ. Angka 3 itu ada di sebelah kanan min 2. Itu artinya 3 lebih besar dari min 2. Mudah kan ya? Sekarang kita bahas yang B. Ada min 11 dan min 7. Caranya sama, kita buat dulu garis bilangannya seperti ini. Lalu kita lihat di situ angka min 11 itu ada di sebelah kiri min 7. Itu artinya min 11 itu lebih kecil dari min 7. Mudah sekali kan ya? Oke, kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Ini adalah soal nomor 3. Susunlah deretan bilangan 1, min 6, min 9 dalam urutan naik dan sisipkan lambang lebih kecil. Caranya sama saja ya, kita harus membuat garis bilangan dulu ya, kira-kira seperti ini ya. Disesuaikan saja ketika kita membuat garis bilangan. Lanjut kita amati mulai dari sebelah kiri. Di situ ternyata ada angka min 9, lalu agak ke kanan lagi ada angka min 6. Paling kanan sendiri ternyata ada angka 1. Jadi deretan bilangan dalam urutan naik itu adalah min 9, min 6, dan 1. Nah, kalau disisipi lambang jadinya seperti ini ya. Oke anak-anak, cukup sekian dulu materi hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.